Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 29. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Dan seperti biasa admin juga berharap semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 28 diceritakan, ketika interview di perusahaan, Irwan tanpa sengaja mewawancarai dua orang temannya. Dia adalah temannya semasa SMU dahulu. Tanpa panjang lebar, teman Irwan akhirnya diterima di bagian keuangan. Kali ini bagian keuangan bertambah 4 pegawai baru. Sementara perekrutan terus berlangsung, Andi dan Firman terus disibukkan dengan aktivitasnya. Andi saat itu tengah membersihkan sisa-sisa sampah dari para pelamar kerja. Firman pun terlihat hari ini begitu bersemangat. Mungkin karena Firman begitu gembiranya hari ini, yaitu semua karena gaji Firman yang naik. Andi yang tengah membersihkan sisa-sisa sampah dari para pelamar kerja tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah panggilan. Ternyata orang yang memanggilnya adalah Pak Surya. "Mas Andi, jangan di situ mas. Mas Andi, coba bersih-bersih di lobi saja ya mas," kata Pak Surya kepada Andi. Ternyata di balik itu semua Pak Surya bermaksud untuk memberikan pekerjaan yang lebih ringan kepada Andi. Posisi Andi lalu digantikan oleh cleaning service yang lain. Sementara Andi yang kini tengah berjalan ke ruang lobi, tiba-tiba HP-nya berdering. HP kemudian diangkat oleh Andi. Kini terdengar suara di seberang telepon. "Selamat siang Tuan Muda, saya Maria dari pusat. Tuan Muda hari ini akan dijemput oleh tim kami. Ada hal tertentu yang ingin disampaikan kepada Tuan Muda. Kira-kira jam berapa ya Tuan Muda ada waktu?" kata Bu Maria. Andi kemudian berkata, "Ya silahkan sekarang saja. Saya tunggu di lobi ya Bu." "Baik Tuan Muda, biar tim segera ke sana." Selesai mengucapkan itu HP kemudian ditutup. Andi yang telah selesai dengan percakapannya, Andi kemudian meneruskan langkahnya menuju lobi perusahaan. Saat itu terlihat beberapa orang staf perusahaan tengah menerima relasi mereka. Di saat melihat ada seorang cleaning service yang datang, salah seorang staf kemudian memanggil Andi. "Mas, sini mas," kata staf tersebut. "Mas, bisa gak mas saya minta dibuatkan kopi 3, buat saya 1 dan tamu kita 2. Andi segera menjawab, "Iya Pak, bisa. Sebentar ya Pak." Andi segera berjalan meninggalkan ruang lobi menuju dapur dan tak lama kemudian Andi telah kembali dengan membawa 3 gelas kopi. Andi segera meneruskan kerjanya. Kali ini Andi terlihat tengah menyapu ruangan lobi. Tak lupa Andi juga mulai mengelap meja-meja yang ada. Andi kemudian mengepel lantai lobi perusahaan. Semua orang yang ada di tempat itu tidak ada yang mengira kalau Andi adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan ini. Sementara di halaman perusahaan kini para petugas keamanan tengah disibukkan oleh beberapa mobil mewah yang ingin memasuki perusahaan. Ada 3 mobil mewah yang akan memasuki perusahaan. Para petugas keamanan yang mengetahui kalau mereka orang dari pusat. Hal itu karena mereka telah kenal dengan beberapa sopir dari pusat. Maka para petugas keamanan terlihat sibuk menyiapkan ruang parkir untuk mobil-mobil itu. Kemudian dari mobil itu keluarlah beberapa orang berpenampilan ala bos suatu perusahaan. Ternyata mereka adalah Pak Adrian dan Bu Maria serta beberapa orang yang lainnya. Ternyata mereka adalah orang yang tadi menelepon Andi dan ingin menjemputnya. Mengetahui yang datang adalah para pejabat dari pusat, maka para petugas keamanan tidak berani bertanya lebih banyak.
Kini terlihat para staf dari pusat memasuki lokasi perusahaan. Sementara Andi yang tengah mengepel lantai. Terlihat Andi begitu menikmati pekerjaannya, sehingga Andi tidak menyadari para staf dari pusat telah memasuki lobi perusahaan. Rupanya, kedatangan orang-orang berpenampilan layaknya bos besar yang tengah memasuki perusahaan membuat beberapa orang mengalihkan pandangan kepada mereka, termasuk para staf perusahaan beserta para tamu mereka. Ibu Maria dan Pak Adrian dalam jarak beberapa meter rupanya telah mengenali Andi yang bermetamorfose sebagai seorang cleaning service. Namun lain halnya dengan beberapa staf yang mengikuti mereka. Mereka begitu terkejut setelah mengetahui sang bos ternyata berpenampilan sebagai seorang cleaning service dan tengah mengepel lantai. Pak Adrian segera menghampiri Andi dan sedikit membungkukkan badannya dan diikuti oleh beberapa orang lainnya. "Selamat siang Tuan Muda, maaf mengganggu Tuan Muda," kata Pak Adrian. Andi kemudian mempersilahkan beberapa tamunya untuk duduk di kursi yang ada di lobi perusahaan. Tanda seru, "Silahkan duduk Pak Bu." Andi kemudian turut duduk di kursi lobi perusahaan. Rupanya pemandangan tersebut tidak luput dari perhatian para staf dan tamu perusahaan. Sebuah pemandangan yang membuat mereka terheran-heran, di mana beberapa orang berpenampilan ala seorang bos perusahaan. Namun mereka terlihat begitu menghormati seorang cleaning service. Dan tanpa diketahui oleh siapapun ternyata kejadian di lobi perusahaan itu terlihat dari kamera pengawas yang dimonitor dari ruang HRD. Terlihat Bu Francisca dapat melihat kejadian itu, walaupun suaranya tidak terdengar. Hal itu karena kamera pengawas dipasang dalam jarak sekitar 5 meter dari Andi dan tamunya berada. Bu Francisca segera memencet ekstensian telepon di meja Pak Theo. Bu Francisca kemudian mengabarkan kejadian itu. Kini terlihat dengan tergesa-gesa Pak Theo datang ke ruang Bu Francisca dan melihat melalui kamera pengawas. Dan alangkah terkejutnya Pak Theo ketika melihat Pak Adrian dan Ibu Maria ada di lobi perusahaan. Pak Theo melihat adanya tamu dari pusat. Maka saat itu juga Pak Theo mengajak Bu Francisca untuk menyambut tamu dari pusat tersebut. Kini terlihat Pak Theo dan Ibu Francisca telah menuju lobi perusahaan. Sedangkan Andi, yang kini telah berhadapan dengan tamunya di lobi perusahaan. Pak Adrian kemudian berkata, "Begini Tuan Muda, kami datang ke sini untuk mengajak Tuan Muda ke perusahaan Pak Rudi. Pak Rudi adalah pemilik perusahaan yang waktu itu Tuan Muda kecelakaan. Kita diundang Pak Rudi untuk berdiskusi menindaklanjuti masalah yang waktu itu kita bicarakan." Kemudian Pak Adrian melanjutkan bicaranya, "Tuan Muda, tadi saya sudah membicarakan hal ini dengan Tuan Nicholas. Namun beliau ingin Tuan Muda terlibat dalam masalah ini," kata Pak Adrian sambil memberikan beberapa lembar kertas yang merupakan berkas-berkas penting. "Silahkan Tuan Muda pelajari berkas-berkas ini." Pembicaraan tersebut terhenti karena saat itu terlihat ada 2 orang sedang berjalan ke arah mereka. 2 orang itu tak lain dan tak bukan adalah Ibu Francisca dan Pak Theo. Pak Theo yang melihat Pak Adrian, sedangkan Bu Francisca yang melihat Ibu Maria. Saat itu mereka begitu nervous. Pak Theo kemudian memberi salam kepada Pak Adrian. "Selamat siang Pak Adrian." "Wah, mimpi apa nih saya? Bapak datang ke sini," kata Pak Theo sambil menyalami Pak Adrian dan Ibu Maria. Terlihat Ibu Francisca pun melakukan hal yang sama terhadap Ibu Maria. Sejenak di tempat itu suasana menjadi kaku. Hal ini karena ada Andi di tempat itu. Andi yang merasa situasi tidak terlalu kaku. Andi kemudian berpamitan mau ke toilet sebentar.
Andi kemudian meninggalkan orang-orang tersebut. Sementara Bu Francisca yang memang sudah agak akrab dengan Ibu Maria, Ibu Francisca segera membuka percakapannya. "Ibu Maria, kesini ada keperluan apa ya, Bu?" "Maaf nih Bu, kalau saya boleh tahu," kata Bu Francisca. Mendapat pertanyaan seperti itu, terlihat Ibu Maria memandang Pak Adrian dan Ibu Maria berkata, "Bagaimana ini Pak?" Pertanyaan dari Bu Maria ini dijawab dengan anggukan kepala oleh Pak Adrian. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 29. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Insya Allah Rumah Cerita update episode 30 hari Rabu tanggal 10 April. Terima kasih.